Halo, selamat datang di Kenyataan Menjadi Dewasa. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Mamet. Waktu gue SMA, cita-cita gue salah satunya adalah ingin berkuliah di Jerman. Kenapa? Karena pada waktu gue kelas 2 SMA, ada salah satu, lembaga atau apa gitu. Namanya Euro Foundation, kalau nggak salah itu ada di Menteng juga. Dia datang dengan memberikan presentasi gitu. Ada salah satu orang presentasi kampus-kampus di Jerman, gue inget banget tuh ada Frankfurt, terus ada Mönchengladbach atau apa gitu, gue lupa. Terus dia bilang gini, kalian kalau misalnya kuliah di Jerman tuh kuliah tuh gratis. Terus gue bilang, kapan lagi gue kuliah di luar negeri gratis gitu. Pengen gue nyobain ke luar negeri gitu. Karena pada saat itu gue sama sekali belum pernah keluar negeri. Keluar negeri pertama gue itu dibiayain Prambors, meskipun cuman sampai Singapura. Tapi itu cerita lain lah. Sekarang gue mau ngomongin tentang gimana ya rasanya sekolah, atau bukan pelesir ya, atau bukan jalan-jalan ya, tapi sekolah di luar negeri. Sekarang gue akan ngobrol sama temen gue. Gila nih orang nih, hebat. Namanya Ralfi. Halo, Matt, suara lu gitu ya emangnya? Kenapa? Keren aja. Masa sih berak lo. Selamat apa tadi? Selamat datang di Kenyataan Menjadi Dewasa. Keren. Iya lagi gue pernah banget lagi gue sekolah di luar negeri. Ya, gue sebenarnya sangat iri dengan orang yang bisa melakukan itu. Yang pertama, gue merasa gue menyia-nyiakan kesempatan gue untuk bisa berbahasa asing. Waktu gue SMA, bahasa asing gue Perancis, dan gue tuh jelek banget. Gue sampai pernah kayak mau ditodong kayak pisau deh atau apa gitu sama dosen gue, karena sama guru gue, karena gue nggak bisa Vi. Emang susah sih. Lu kan ngambil bahasa asingnya juga yang Perancis gitu kan. Kalau gue dulu kan sekolah setahun ya. Setahun itu di US. Gue belum nanya yang itu Vi. Sabar dulu. Ah, Oke. Terus pas SMA ternyata bahasa Inggris gue juga nggak menjadi lebih baik. Gue menyesal sekarang gitu kan. Kenapa gue dulu tidak memaksimalkan. Gue dulu les di LIA, di ILP, terus ada lagi juga kursus private gitu lah. Tapi sampai sekarang ya masih jelek-jelek aja bahasa Inggris gue. Dan di sisi Ralfi ini, lo sekolah di mana Vi? Setahun doang di US, di Minnesota. Itu Itu merupakan pertukaran pelajar kah atau gimana Vi? Nah iya, kebetulan gue cerita nih ya, udah ya. Cerita kan? Gak gue potong semua, gak gue potong. Oke. Jadi awalnya tuh gue daftar namanya AFS, Matt. Itu apa tuh? AFS itu salah satu lembaga pertukaran pelajar yang gede gitu lah di seluruh dunia, worldwide. Karena nyokap gue ikut itu pas SMA. Nyokap gue pengen gue punya pengalaman yang sama kayak dia. Makanya gue di-push banget. Gue disuruh ikutan dong. Itu berarti ketika lo ada di bangku, bukan kuliah dong, masih SMA dong? Oh gue SMA, Matt. Gue bukan kuliah. Oh lo SMA-nya? Gue SMA kelas 3. Gue di US. Teman-teman gue UN segala macam, gue di US, nggak ikutan dan lain-lain. Sorry, gue kira dari sekolah lo, dari SMA lo itu ada punya program pertukaran pelajar ke Amerika, bukan? Bukan, gue nyari sendiri, Matt. Gue ngundurin diri dari Alizar sekolah gue. Gue cabut buat ke sana setahun. Terus di sana gue minta ijazah gitu, biar gue bisa setarain ke Diknas di sini. Itu yang gue lakukan. Oh, I see. Gue kira selama ini teman-teman, gue tahu emang Ralfi pernah sekolah di luar, tapi gue nggak tahu ternyata dia hanya, let's say kayak senior grade-nya doang di sana berarti. Iya, betul. Jadi kelas 12 di sana. Sok-sokan gue minta ijazah lucu, gue di sini bawa setarain ke Diknas biar gue bisa langsung kuliah. Karena banyak pertukaran pelajar, lu ngulang lagi kelas 3-nya balik ke sini. Banyak tuh kayak gitu. Oh, I see. Tah, ini adalah pertanyaan paling umum buat teman-teman yang pengen banget sekolah di luar. Lu itu beasiswa kah atau uang pribadi? Itu jujur dengan uang pribadi. Nah, kalau yang beasiswa itu ada lembaga-lembaga yang menawarkan itu juga. Kebetulan gue gak diterima di lembaga-lembaga itu. Ya. Lu udah pernah tes di mana aja? Gue AFS sekali tuh. Gue daftar AFS namanya sekali. Itu yang daftar banyak banget dari berbagai macam sekolah. Pada pengen. Tapi gue gak dapet itu. Gue cari lembaga lain. Nah, kebetulan gue keterima di lembaga ini yang bukain gue pintu untuk bisa sekolah SMA di luar setahun. Tapi ya ada pengeluaran pribadi yang harus kita spend, kita bayar. Oh, berarti bukan 100% dana beasiswa gitu ya? Enggak sama sekali enggak. Mungkin ada biaya administrasinya, tiket pesawat juga termasuk itu. Untuk sekolahnya mungkin, dan ada karena gue di sana tinggal tuh sama keluarga, Matt. Bokap asuh ya berarti, orang tua asuh ya? Iya, host family gitu. Jadi gue tinggal di sana sama host family. Nah, itu
Gue nggak tahu duitnya diputerin kemana. Gue masih kecil juga, masih SMA kan nggak mikir. Biar bonyok gue aja yang mikirin waktu itu. Yang penting gue berangkat waktu itu. Oke, berarti di sini salah satu privilege lo ya bisa dibilang gitu ya, adalah nyokap lo yang pernah merasakan pendidikan tersebut. Bukan pendidikan, pengalaman. Experience. Experience banget. Nyokap gue pengen banget, lo harus ngerasain ini nih. Lo harus ngerasain sekolah kayak di luar, jauh dari rumah, lo harus alamin itu sendiri. Gue pengen lo punya pengalaman itu katanya. Pilihannya kenapa Amerika? Gue dari kecil emang tumbuh sama apa ya? Gue suka banget US. Gue nonton film-filmnya. Gue pun Matt ya, lu kalau les di Lia segala macem, gue nggak pernah les Matt. Gue nonton doang tuh TV dari kecil. Alhamdulillah dulu nyokap gue pas gue SD tiba-tiba dia langganan TV kabel. Dulu kabel vision gue ingat, sekarang udah nggak ada, nggak apa-apa gue sebut. Langganan kabel vision, gue nonton terus aja tuh. Gue bisa dari sana, bukan dari les-les dan lain-lain. Berarti ketika lo ke Amerika itu tidak ada permasalahan dalam hal bahasa ya, maksudnya biasa apa sih yang ditanya TOEFL sama? Kalau US TOEFL aja. Waktu itu terakhir gue TOEFL, karena kan nggak kuliah segala macam, cuma setahun doang lagi kayak SMA. Waktu itu gue TOEFL doang. Jadi cuma diperlukan TOEFL, ada requirement segini, udah. TOEFL atau TOEFL bukan IELTS, IELTS UK. Gue TOEFL. Nah terus untuk lu pergi ke sana nih, prosesnya berapa lama, Vi? Nah, jadi nih sampai hari ini tuh masih ada nih kayak lembaga-lembaga itu. Tapi karena pandemi kan di stop dulu ya. Itu prosesnya udah setahun sebelum berangkat dimulai. Berarti ketika lu duduk di kelas 2 pas gitu kan, lu udah mempersiapkan itu semua. Betul. Bahkan satu akhir mungkin itu udah dimulai. Oh, berarti itu satu akhir pencarian lembaga itu ya? Nah iya, satu akhir pencarian lembaga itu. Kalau AFS mulainya jauh lebih lama karena harus disortir terus, interview lagi segala macam. Karena ikut banyak banget Matt kalau AFS. Nah kalau lembaga gue namanya Nasel ada. Dan dia tiap tahun yang berangkat ada tapi nggak sebanyak itu. Jadi most likely kalau lo emang kompeten, lo pasti akan kepilih, keterima dan menjalani proses itu kurang lebih setahun, dipersiapkan untuk berangkat dari segi aspek manapun gitu ya. Habis itu selama setahun ya udah ada prosesnya kayak tentang culture gimana. Pokoknya lu dipersiapin lah sama senior-senior yang udah pulang. Gitu. Jadi lu disuruh tahu budaya mereka gimana. Pokoknya dipersiapkan sematang mungkin lah biar di sana kita nggak kagok gitu. Oke, oh gila di kepala gue nih udah berkecambuk banget pertanyaan-pertanyaan nih, Vi. Coba, ayo, brief. Pertama, kenapa pemilihan kotanya adalah Minnesota? Apakah ada beberapa pilihan dan lo termasuk random pick gitu terus lo tiba-tiba di Minnesota atau gimana? Nah, kalau pemilihan kota di tempat gue di Nassau ini itu ada negara pilihan, lu boleh bisa Perancis, kalau nggak salah bisa apa. Gue milih US. Nah di US itu kayak CV kita disebar gitu loh di keluarga sepanjang US. Nah disebar mana yang menerima gue, udah gue nggak ada andil apa-apa. Oh berarti bener random pick gitu aja, Vi? Iya, jadi kayak profil gue dikirimin ke keluarga-keluarga yang udah di cross check sama lembaga ini yang kompeten untuk menerima anak untuk tinggal di rumahnya selama setahun. Ya udah, kalau cocok dia ngeliat resumenya segala macem. Pokoknya lihat profil kita. Ya udah kalau cocok dia menampung, ya udah alhamdulillah. Nah tapi sorry, nyokap lo di Amerika juga kah? Nyokap gue di New Zealand dulu. Fuck, gue juga pengen banget lagi New Zealand tuh. Pokoknya tujuan gue ketika gue mendapat beasiswa ataupun disuruh untuk belajar gitu ya, cuman dua gue, New Zealand sama Jerman. Jerman karena gratis. Bukan karena gratis. Pertama gue ngeliat Pak Habibie karena nyokap gue tuh lagi kecil selalu bilang kamu harus kayak jadi Pak Habibie, kamu harus jadi kayak Pak Habibie. That's why kenapa ketika gue pengen belajar ataupun gue pengen kuliah gitu, pilihan gue cuma dua. Kalau nggak New Zealand, Jerman. Kenapa New Zealand? Karena menurut gue New Zealand adalah tempat yang tenang. Sangat kelihatan sih New Zealand tempat yang tenang. Nyokap gue pun bilang begitu. Walaupun itu udah puluhan tahun lalu ya. Katanya domba sama orang banyakan dombanya kan? Iya lagi, nyokap gue bilang gitu lagi. Bener lagi lu, Matt. Ya kan? Nah, tapi Vi, berarti udah berapa lama, Vi? Semenjak lo lo pulang dari sana? Gue lulus SMA kan berarti di sana. Berarti gue umur 18. Sekarang gue umur 26. Berarti 8 tahun lalu gue udah pulang dari US. Apa pelajaran yang bisa lo petik ketika lo, ya otomatis kan bokap nyokap lo nggak nengokin kan? Nggak ada. Wah, perjalanan gue di sana itulah, Matt, banyak lah. Sampai kadang-kadang gue nggak mau inget tuh, nggak tahu kenapa. Karena gue tuh orangnya apa nggak enakan ya. Terus gue jauh dari rumah pertama kali setahun, tinggal sama bule-bule. Belum pernah lo ya? Belum pernah sama sekali. Nah, hal yang paling basic lah bisa gue ambil itu adalah belajar untuk bilang enggak. Ya, kenapa? Gue tinggal di sana selama 1 tahun. Habis itu 3 bersaudara ada. Gue 2 bersaudara, gue anak ketiganya di sana lah.
yang di dalam rumah itu apa namanya keluarga asuh. Ada bokap, ada nyokap, ada ini 2 anak. Nah, masing-masing anak tuh dikasih chores gitu loh, dikasih pekerjaan rumah tangga. Gue dapat cuci piring selama setahun, sama buang sampah selama 1 tahun. Anak yang satu dapat ngurusin anjing, anak yang satu ngurus vakum. Wah, itu gue melihat ada tidak kesetaraan di sana. Gue jatuhnya menjadi seperti pembantu. Karena lo buang sampah dan juga cuci piring. Iya, maksudnya dan yang lain-lain akhirnya yang ngurusin gue juga gitu loh. Saking gue nggak enakan ya di sana, kayak oh nih orang udah nerima gue di rumahnya nih, gue harus iyain semua berarti nih. Ternyata nggak gitu juga gitu loh. Oh, Matt, banyak banget cerita gue hampir dideportase pernah. Dideportasi Iya, deportasi pernah hampir. karena izin overstay atau gimana? Enggak, karena ada satu aturan di organisasi gue, di lembaga gue. Lo kalau melakukan 3 kesalahan lo dipulangin. Apa itu? Mabok, menghamili orang. Nah, itu kayak gitu, nyetir, narkoba, gitu-gitu kan. Lo melanggar apa? Enggak, gue tuh nih ya. Yang pertama gue nggak enakan karena pokoknya ada aturan di sana. Lu kalau mau nebeng orang, nyokap asuh lu harus nelpon orang tua mereka gitu loh. Gue kan orangnya aturan banget tuh, gue takut banget. Jadi saat tebengan gue udah cabut, gue bingung dong anjing. Gue gimana pulangnya ya? Gue nggak berani nelpon orang tua asuh gue lagi di luar kota gitu misalnya. Ya gue jalan kaki pulang. Gue jalan kaki pulang tuh. Hutan-hutan kan. 3 jam gue nggak nyampe rumah, Met. Anjing, berarti sefilm itu, apa? Film itu gue sampai kayak lu tahu kan hitchhike gitu. Tahu. Gue gini sempat gitu-gitu karena gue nggak tahu jalan pulang. Tolong Dengan suhu dingin. karena Minnesota adalah negara bagian Amerika yang di atas berarti di utara ya. Lumayan dingin, tapi itu waktu itu belum masuk winter jadi masih nggak apa-apa. Akhirnya gue menemukan jalan pulang, tapi orang tua asuh gue ngelaporin ke organisasi gue. Karena lo dituduhnya adalah menghilang aja gitu, cabut. Padahal gue nggak enakan orangnya kan. Udah. Abis itu yang terakhir tuh kesalahan lagi karena gue pulang telat dari jam yang gue janjiin. Padahal kan gue anak-anak ya, maksudnya anak muda gitu loh. Masa nggak boleh cabut gitu? Iya, gue janji pulang jam 1, gue pulang jam 2, HP gue nggak bisa ditelepon gitu. Malam. Malam. Ya iya sih. Abis prom bro, abis joget-joget. Tapi salahnya adalah handphone lo tidak aktif. Nah, habis itu terus mete ternyata ya, ternyata nyokap asuh gue di sana adalah seorang alkoholik. Gue baru tahu abis gue pulang 2 tahun. Karena Masa nih Mete, di jam 2 pagi gue nggak pulang. Dia nelfon organisasi gue jam 2 pagi, Met, kayak Raffi ini anaknya nggak baik katanya. Raffi's a bad kid. Send him home gitu-gitu katanya. Alkoholik gak sih? anjir. Nah, itu dia maksud gue adalah ketika lo dikirim ke orang tua asuh gitu, lo dari lo sendiri tidak bisa pengen tuker gitu. Nah, lagi-lagi bisa, Met. Tapi gue nggak enakan orangnya. Jadi gue bener-bener di hati gue, nih orang udah mau nerima gue harus appreciate. Soalnya ada teman-teman gue juga yang akhirnya nggak dapat orang tua di sana. Karena kebanyakan milih gitu. Karena iya dia nggak kepilih aja. Karena nggak ada yang milih dia untuk tinggal di rumahnya orang US. Berarti kalau kayak gitu dia nggak jadi berangkat dong. Berangkat tapi tinggalnya nggak di rumah orang tua asuh. Bisa bebas dong kalau tinggal di Beda apartemen. juga. Malah bedanya dia tinggal di rumah salah satu orang yang ngurus organisasinya gitu. Jadi kayak lu tinggal di nggak enak. Oh, lebih strict lagi. Iya nggak enak makanya gitu, Matt. Ya wah banyak banget sih yang gue dapat pelajaran di US tuh. Wah pelajaran berteman juga luar biasa di sana. Gue datang ke US, gue langsung hari pertama gue masuk, wah ini kayak film coy. Iya orang-orang pakai baju football, Pakai rompi gitu ya. pakai yang jaket varsity. Oh iya, kayak High School Musical. Nah itu ada yang pakai baju cheerleader. Iya. Jadi bener-bener kayak film gitu loh. Gue bener-bener living the dream. Tapi beda kurangnya gue aja adalah yaitu gue karena saking nggak enakan ya, gue nggak berani bilang nggak selama setahun di sana. Itu yang gue dapat pas gue pulang. Nah, tapi dalam jangka waktu setahun beneran bokap nyokap lo tidak menyamper ke Amerika kan, Fit? Sama sekali tidak. Gue bener-bener setahun di sana sendiri terus pulang. Apa yang lo rasakan pas pertama kali datang? Lo homesick di hari keberapa? Karena gue jujur ya, gue kuliah di Depok. Terus gue pengen cobain gue ngekos lah. Seminggu, gue meriang terus, Fit. Oke. Kalau lo gimana? Jauh lo nih, nyokap lo gak bakal bisa naik kereta yang kayak gue ke Depok. Nah, gue SMA tuh rasa ingin tahu tinggi banget. Jadi gue, Matt, selama 6 bulan di sana atau 5 bulan, gue nggak homesick sama sekali. Sampai tiba-tiba masalah datang, gue baru homesick. Kayak gue mau dideportasi, itu gue homesick banget. Gue kangen banget sama bonyok gue. Tapi selama itu gue nggak homesick sama sekali karena experience-nya bener-bener seru gitu loh. Tinggal di sana tuh ketemu orang baru, di mana lu setiap hari ngomong bahasa lain. Itu menurut gue priceless aja. Nah itu sih yang sebenarnya gue pengen tahu sebenarnya isi otak orang luar tuh seperti apa kan. Ketika lo ada di sana, yang lo ajak ngobrol tuh seumuran kan. Iya banget. Dan itu masa SMA lagi, kelas 3 lagi. Jadi benar-benar menurut gue itu apa ya,
harus sih lo alamin gitu loh. Seenggaknya tinggal di luar dan ya berbahasa asing pastinya itu wah pengalaman yang nggak bisa gue lupain juga dan akan gue cherish seumur hidup gue. Dan lo akan turunkan ke anak lo juga. Dan gue akan turunkan ke anak gue juga. Kalau gue punya anak, gue akan suruh dia kayak gitu juga. Dan gue akan suruh jangan gak enakan di luar tuh. Oke. Nah, Vi, yang suruhnya lagi adalah ketika lo di sana kan berarti kan lo adalah senior. Iya. Ketika lo udah senior, kalau di sini ya, apa nih anak baru? Di sana apakah sama? Nah, di sana tuh Matt ya, kelasnya tuh beda kayak di sini, nggak kelas 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi lu kelas 3 bisa sama kelas 1 kok. Kelasnya tuh kayak gitu, Matt. Oh, kayak kita kuliah aja gitu berarti. Iya. Iya, lu kelas 3 bisa aja kelas sama yang kelas 2. Tergantung kita mau ngambil mata pelajaran ya. Nah, itu. Jadi ya itu cuman angka doang, cuman status. Jadi gue nggak peduliin. Nah, satu lagi nih, Vi. Apa? Ketika lo ada di sana, gue tuh sangat amat kalau misalnya gue dikasih kesempatan buat sekolah gitu ya. Pengen gue gebet orang orang asli sana, Vi. Gini. Gue datang ya, Matt ya. Lu kan gue suka nonton film, ya kan? Banyak film pacaran. Ekspektasi ke US apa? Dapat nih gue bule satu nih. Bisa nih gue dekat. Pulang-pulang ciuman aja enggak? Masa sih, Vi? Ciuman aja enggak sekali. Kan enggak. Kan lu prom. Ya enggak ciuman. Enggak. Cuma dapat maboknya doang. Enggak mabok juga. Masa sih, Vi? Gue mabok cuma 3 bulan terakhir di sana, 4 bulan terakhir. Pas prom enggak? Pas lu enggak mabok. Gue tuh saking enggak enakannya sama orang tua asuh gue. Takut dideportasi. Takut dideportasi. Tapi akhirnya gue enggak mabok, gue enggak narkoba, gue enggak nyetir mobil, gue aja dideportasi. Gue bingung. Oh enggak, maksudnya narkoba jangan sampai lah. Oh ya enggak, jangan. Ya makanya lu bilang yang penting minum dapat cewek misalnya kan gitu kan. Nah, iya. Jadi kalau lu berangkat pun ya misalnya nih siapapun yang mau ada masa di luar, nggak usah berekspektasi kali ya. Ekspektasi gue tinggi banget, Matt. Kayak cewek bule ada bisa deket sama orang, ya kan. Soalnya gue putusin pacar gue pas gue berangkat. Oh, dengan harapan di sana dapat pengganti. Ternyata ciuman aja enggak sekalipun di US, padahal itu tempatnya menurut gue. SMA lagi. Jadi gue nyeselnya karena itu aja. Gue nyesel banget tuh karena itu. Apalagi, Vi, yang ketika lo nonton kalau misalnya gue di High School Musical adalah gue ngeliat anjir tim basketnya keren-keren, kan, terus gurunya keren-keren. Kalau misalnya lu gimana? Nah, yang gue suka dari luar negeri itu juga sistem olahraganya, Matt, yang terstruktur banget. Jadi bagus banget. Emang tiap hari apa nonton football bareng rame-rame, ada marching bandnya segala macam. Terus terstruktur banget dan bagus banget. Jadi gue seneng banget sama sistem olahraganya di sana. Gue pun sempat main basket, gue masuk timnya, walaupun jarang dimainin juga. Tapi gue dapat merasakan gitu loh, Matt. Itu yang seru banget. Guru-gurunya juga baik banget. Tapi orang sana cuek aja, Matt, gitu loh. Nggak care. Cuek tuh esen gue gitu. Lo. Oh, ya berarti kurang lebih seperti orang Jakarta apa lebih cuek? Mungkin lebih cuek kalau ngomongin SMA ya, cuek. Nah, Vi, kan di Minnesota itu kan kota kecil, Vi. Kecil banget. Gue kota namanya Proctor, itu kecil banget. Itu di situ ada apa aja? Sorry, fasilitasnya kayak ada apa namanya? Tempat olahraga kah? Ada mall kah? Atau ada gym kah? Atau gimana? Ada kok, tapi per tempat emang jauh-jauh aja, Matt. Dan lo di sana nggak bisa pakai transportasi umum, kayak lebih ke naik mobil aja, harus nebeng. Kalau zaman gue ya, soalnya gue aja rumah gue belakangnya udah hutan banget. Angkat tangga juga kayak space-nya lumayan gitu. Oh, oke. Nah, ketika lo di Minnesota, lo apakah berkunjung kayak teman gue nih? Teman gue dia kuliah di Turki. Dia paling sering tuh ya ke Brussels, terus pergi ke apa ya kemarin gue lupa. Pokoknya dia pergi-pergi karena kan kalau misalnya Eropa dia kan satu daratan ya, gampang gitu kalau naik kendaraan kereta ataupun bis. Kalau di sana lu gimana? Kalau di sana, karena gue masih SMA, Matt. Kalau kuliah kan lu bebas tuh, dan gue masih tinggal sama orang juga. Jadi paling gue ikut program-program yang diadain sama lembaga gue, kayak jalan-jalan ke New York bareng. Itu duitnya nambah lagi. Duitnya nambah lagi. Berarti lu ngebebanin orang tua lo, bangke. Memang. Saya ditawarin loh tapi. Oh, mau nyokap lo? Iya, saya nggak minta. Kayak nyokap gue, mungkin nyokap gue sangat pengen kali ya. Gue punya pengalaman apa yang dia punya, jadi dia rela nge-spend gitu loh. Lumayan rela sih menurut gue. Sorry, adek lo apakah mempunyai experience yang sama dengan lo? Adik gue sekarang baru mau berangkat. Nggak tahu pengen ke Australia atau UK gitu. Oh, belum dapat. Adik gue baru lulus kuliah, dia pengen lanjut S2 malah gitu. Oh, bukan senior Asko. Iya. Karena pas SMA adik gue belum tertarik, tapi sekarang baru tertarik. Dan nyokap bonyok gue selalu support. Nah, itu dia sih maksudnya. Karena bokap gue juga kuliahnya di luar, Matt. Di Jerman. Di mana? Di Bochum namanya ada. Oh iya, pokoknya itulah. Pokoknya gue nggak tahu kenapa ya, maksudnya someday cita-cita gue adalah ke Jerman. Tempat luar negeri pertama kali yang mungkin kalau Eropa ya, kalau gue punya duit ya, gue harus ke Jerman sih.
Iya iya, itu kota pelajar sih Jerman. Iya menurut gue juga Tempat kota-kotanya banyak kota pelajar gitu loh Jerman. Iya, iya. Bagus banget. kayak Jogja ya. Sesuatu di Jogja bisa. Bandung sih kota pelajar di Bandung cuy. Nah, nah Vi, balik lagi nih gue ketika lo di Amerika ataupun di Minnesota, itu pelajarannya gimana Vi? Kan kalau misalnya di sini kan ya udah IPA IPS bahasa Indonesia gitu. Kalau di sana gimana Vi? Di sana tuh ada pelajaran wajibnya, ada pelajaran tambahannya. Kayak kuliah. Ya berarti kayak kuliah dong, ada mata kuliah wajib, mata Nah. kuliah tambahan. Persis banget kayak kuliah. Jadi ya matematika ada aljabar 1, aljabar 2, habis itu naik. IPA-nya ada belajar biologi, ada belajar kimia, dan itu lo harus pass semua kelas itu kalau untuk lulus. Dan lo bisa ngambil itu tuh ngacak juga. Lu baru kelas 3 baru ngambil yang ini boleh gitu loh. Iya, kayak menurut SKS, kayak gitu. Persis kayak kuliah. Tapi Vi, lu kan di Indonesia, terus tiba-tiba ke sana, pelajarannya apa kalau shock mata pelajaran? Karena gue menyesuaikan juga kelas yang bisa gue pilih. Jadi gue bisa banget lagi. Berarti overall basicnya sama dong. Basicnya sama banget, Matt. Kalau untuk SMA ya, kuliah kan beda hal lagi. Untuk SMA pelajarannya itu bisa banget. Masa gue dicontekin sama orang sana? Berarti menurut lu sistem pendidikan Indonesia waktu ketika lu berangkat ke sana itu tidak ada yang salah dong? Nggak ada sih. Tapi susah aja kayak pelajaran Indonesia kayaknya. Nggak tahu kenapa. Masa sih lebih susah? Di sana kayak gampang gitu, Matt. Apa karena penjelasannya? Kayak soal di sini dilibetin deh sama gurunya. Nggak tahu gue. Pas di sana gue masa dicontekin sama orang bule. Gue anjir yang sering remet di Indo. Oh, orang bulenya lebih sering remet lagi kayaknya. Kayaknya iya dah. Kayaknya iya dah. Nyonteknya ke gue bingung gue dicontekin gimana caranya. Tapi Vi, ketika lo pulang, lo sedih nggak meninggalkan keluarga asuh lo, meninggalkan mungkin let's say teman-teman lo, Iya. dan kenapa lo nggak memutuskan untuk meminta bokap nyokap? Kayaknya gue bakal kuliah di sini deh. Malah bonyok gue yang nawarin gue kuliah di sana. Tapi karena yang gue alamin setahun di sana ada nggak enaknya juga banyak, gue kangen banget sama yang namanya rumah. Sekangen itu gue hampir dideportasi. Ternyata orang tua nyokap asuh gue di sana alkoholik. Gue merasa ditreat nggak fair sama rumah. Kalau sekolah ini beda hal ya. Sekolah gue seneng banget di sana. Tapi pas gue pulang ke rumah itu totally different thing. It's two different things malah. Jadi gue di sekolah seneng, pulang ya setahun gue agak kayak gitu tuh. Walaupun mereka baik juga ya, tapi ternyata gue baru tahu ada yang alkoholik lah, masalah keluarga lah segala macam. Jadi yang membuat gue, Sorry, tapi lo pernah melihat orang tua asuh lo berantem? oh sering banget. Terus anak-anaknya itu seumuran lo kah atau gimana? Teman gue juga lebih muda malah. Sekolah di tempat yang beda, makanya ini rumit banget keluarga gue nih. Kenapa gue nggak di sekolah di tempat yang sama? Gue juga nggak ngerti. Jadi emang gue dapat keluarga yang cukup unik aja sih. Dan gue rasa dari banyak orang yang tanya pengalaman luar negerinya, gue grateful banget. Tapi gue nggak puas sama pengalaman itu. Gue kalau bisa ngulang waktu, gue akan ngulang, Matt. Apakah someday ketika lo mau ngelanjutin S2 lo bakal mencoba lagi? Atau menurut gue, oh enough, sekarang gue akan mengumpulkan uang untuk anak gue nextnya? Oh tidak, gue masih ada mimpi untuk bisa ngulang ke sana lagi. Dan gue melakukan apa yang tidak gue lakukan dulu. Sebagai mahasiswa kah atau sebagai? Gue nggak tahu sebagai apa. Mungkin gue pingin kerja di VOA kah bisa. Gue pingin ngambil course apa lo bisa. Tapi yang pasti gue pingin tuh pengalaman tinggal di luar lagi. Jadi buat yang dengerin juga, ini gue juga nol sama kayak lo nih sekarang. Gue pingin ngulang lagi masa itu. Hear it from me aja deh. Kalau emang lo tinggal sama orang di sana jangan gak enakan. Karena mereka sukanya to the point juga ternyata. Oke, berarti salah satu yang harus dipersiapkan adalah bahasa Inggris sih. Oh iya dong, Bapak. Terus menurut lo skill apa lagi, Vi? Maksudnya yang di luar bahasa Inggris yang harus kita kuasai ketika kita ada di negeri orang gitu. Selain gak enakan juga ya. Iya. Mau kurangi gak enakan. Lagi nggak enakan, biasakan say what you want aja. Kayak kalau lu nggak mau ya enggak. Jangan kayak itu kan Indonesia banget. Itu gue banget tuh. Nggak enakan. Ditanya apa? Nggak enak. Itu dia. Tapi apakah itu yang terjadi di Amerika Apa? doang ataukah di seluruh dunia, Vi? Maksudnya gue, apakah tadi gue bilang apakah di Jerman seperti itu, apakah di New Zealand seperti itu? Budayanya kan balik lagi kan, per negara kan bisa beda-beda kan. Bisa banget lagi, bisa banget berbeda. Tapi yang gue rasain di USA itu orang benar-benar speak their mind. Semuanya gue temuin di sana dia benar-benar ya udah, gue merasa ini gue kasih tahu loh. Bener-bener kayak gitu. Nah beda banget sama gue. Mungkin sama banyak orang di sini juga nggak enakan kayak iya. Walaupun bahasa Inggris gue bagus, Matt, tapi komunikasi gue di sana jadi kurang jelas karena gue nggak enakan. Oh, karena lo akan memendam untuk menyampaikan sesuatu, jadi nggak clear. Nggak clear. Jadi mendingan lu bahasa Inggris lu B aja tapi kayak lu tegas. Kalau di luar tuh
Susah, nggak ada tempat untuk orang pelin-pelan. Nggak bisa banget lagi. Gue banyak banget situasi di mana gue pelin-pelan di sana dihadapkan dengan dua putusan gitu. Lu nggak bisa decide. Nggak bisa decide dan akhirnya gue kayak nggak disukain sama dia karena gue nggak jelas. Iya. Jadi itulah banyak banget pengalaman yang gue dapet di sana. Tapi gue pengen banget ngulang lagi. Harus, wajib. Terakhir Vi, buat teman-teman yang udah memutuskan, oke, gue bakal ke sana mungkin 1 atau 2 tahun lagi. Sekarang gue adalah persiapan. Apa yang pengen lo sampein? Yang pengen gue sampein ya. Yang bukan untuk ke sana untuk liburan ya? Oh, yang pengen tinggal gitu ya. Tinggal atau Belajar gitu ya. Don't expect anything dan make the most out of it. Yang pasti, please, lu mau apa lu bilang. Apalagi kalau sana sendiri ya. Kalau lu tinggal sama orang itu lebih parah lagi. Lu mau apa lu bilang. Gue dapat kesempatan untuk ganti keluarga sering banget. Tapi gue bilang nggak apa-apa. Keluarga gue baik, dia mau nerima gue. Padahal gue bisa pindah, Matt. Iya. Maksudnya lu bisa mendapatkan kesempatan atau experience lain dengan orang lain. Nah, jadi benar-benar stay true aja gitu loh. Nggak banyak-banyak sih yang gue kasih tau, cuman kayak jangan sampai kayak gue nih agak nyesel aja. Kayak gue nggak all out menurut gue kemarin di sana. Dan yang paling penting menurut lo harus explore ya? Harus explore banget, bro. Harus explore kapan lagi menurut gue. Apalagi masih muda sekarang ya. Masih SMA kali itu. Masih kuliah. Explore yang banyak deh. Oke Raffi. Ini deh. Gue tuh paling sampai sekarang tuh kadang-kadang lupa gue pernah fakultas pelajar, Matt. Karena gue kurang suka pengalaman itu sebenarnya. Karena gue kecewa sama diri gue sendiri. Ya gitu. Jadi ya udah gue harus mengulang lagi, Matt. Oke Vi. Nah kalau misalnya lo mengulang, lo kalau bisa lo kontenin juga tuh keluarga Vi. Iya lagi. Masalahnya si orang tua asuh gue ternyata cerai kan, Matt. Si bokapnya kan udah cerai tuh tinggal sendiri macam. Dia ke Jakarta loh. Dia ke rumah gue tinggal. Dia pernah ke rumah lo? Dia yang baik malah, yang agak kurang itu yang agak alkoholik kan istrinya. Yang suaminya dia ke Jakarta, Raffi gue mau lihat Indonesia. Dia datang ke sini dia bilang, Raffi gue minta maaf, gue dulu nggak ngebackingin lo. Gue tahu lo baik, tapi gue maaf banget nggak ngebackingin lo dulu di sana. Dia datang ke rumah gue, beneran. Dan nginep berapa hari? Lumayan lama. Sekarang dia punya tanah di Bali. Dia Anjir. nikah sama orang Lombok aja tuh. Pertama kali ke Indonesia, buset bule gue bilang. Langsung nikah sama orang Lombok. Langsung nikah sama orang Lombok cuy. Itu random juga sih tuh experience. Campur gaduh-gaduh dapat. Bingung gua. Oke Vi, terima kasih buat teman-teman yang mendengarkan. Buat teman-teman juga yang pengen kuliah ataupun tinggal di luar negeri, selamat mencoba. Ingat kata Raffi, lo harus explore. Explore banyak. Explore yang banyak. Terima kasih, sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye.